Ketika Mercedes mengumumkan seorang pembalap ABG yang baru berusia 18 tahun untuk menggantikan pembalap selegendaris Lewis Hamilton, banyak yang skeptis dan meragukan kalau Andrea Kimi Antonelli bisa bersinar bersama Mercedes. Apalagi ketika tahun lalu impresinya tak cukup bagus ketika mendapat kesempatan debut di sesi FP1 GP Italia, ketika dia malah crash di Parabolica. Tapi seiring berjalannya waktu, Kimi Antonelli secara perlahan mulai membuktikan keraguan dari orang-orang perihal statusnya sebagai pembalap wonderkid dengan talenta menjanjikan. Meski belum bisa dikatakan sebagai generational talent, tapi setidaknya Antonelli menunjukkan alasan kenapa Toto Wolff begitu menginginkan dirinya untuk langsung diberi kesempatan debut di tim utama Mercedes. Antonelli berhasil meraih poin dalam 3 balapan pertamanya di F1, yang mana semuanya ia dapat dengan finish di posisi 6 besar. Hanya ada 3 pembalap dalam sejarah F1 selama 60 tahun terakhir yang bisa melakukannya, yaitu Sir Jackie Stewart, lalu Lewis Hamilton, dan terbaru adalah Kimi Antonelli. Hasil tersebut otomatis membuat Antonelli meraih total 30 poin dan menjadi pembalap rookie terbaik dari ke-6 debutan yang berlaga di musim 2025. Sesuatu yang sudah diprediksi mengingat dia langsung debut dengan memakai mobil Mercedes yang memang mampu untuk bersaing reguler di papan atas. Meski begitu, harus diakui memang tantangan Antonelli tidaklah mudah jika melihat ekspektasi publik yang sangat tinggi kepada dirinya yang dilabeli pembalap wonderkid. Melompati ajang Formula 3 demi balapan di Formula 2 yang kemudian hanya butuh waktu 1 musim saja baginya untuk langsung naik ke F1 bersama Mercedes. Proses pembelajaran yang ia hadapi adalah salah satu yang terberat ketimbang rookie-rookie lainnya. Bukan cuma dari aspek skill atau teknis, tapi juga dari segi mental. Antonelli sudah memasuki level yang berkali-kali lipat lebih besar dibanding 2 atau 3 tahun yang lalu. Usianya masih 18 tahun, yang mana sekolahnya saja belum selesai, dan ia harus membagi waktu antara belajar mengerjakan PR matematikanya serta balapan di F1. Antonelli setelah ini juga akan menjalani ujian akhir, yang akan menentukan kelulusannya dari bangku SMA di sebuah institut teknik di Bologna, Italia. Dan dari 3 balapan pertama yang ia jalani di musim 2025, setidaknya Antonelli sudah memberikan secerca harapan jika ia memang calon bintang masa depan di F1, lewat apa yang ia tunjukkan bersama Mercedes. Awal debutnya di Australia memang tidak begitu memikat, karena ia habiskan mayoritas latihan bebas di luar 10 besar, dan bahkan out dari sesi Q1 ketika kualifikasi yang disebabkan karena kerusakan di area floor usai melebar di tikungan 6 dan 10. Tapi ketika balapan, Antonelli menunjukkan tajinya di sirkuit basah yang memang sudah jadi keahliannya semenjak balapan di ajang-ajang junior. Naik beberapa posisi setelah start dan melakukan beberapa save yang menyelamatkannya dari insiden. Manuver-manuver Antonelli ketika di trek basah memang patut diacungi jempol. Ia kemudian memanfaatkan strategi Mercedes yang memasukkannya ke pit ketika hujan turun lagi di akhir balapan dan tembus ke 5 besar. Sampai akhirnya Antonelli sukses menyalip Alex Albon dari sebuah manuver penuh komitmen dari sisi luar tikungan 9 untuk kunci posisi keempat pada balapan debutnya. Manuver tersebut berhasil membuat banyak fans terpikat dengan keberanian yang ditunjukkan oleh pembalap yang masih berusia 18 tahun dan baru jalani race pertamanya di F1. Di Shanghai, walau menunjukkan improvement di kualifikasi, performa Antonelli memang tidak semenonjol di Australia. Ketika di sprint race, dia tak mampu mengejar Yuki Tsunoda di depannya. Sementara di balapan hari Minggu, Antonelli harus start di belakang Isaac Hadjar, dan dia disalip oleh Esteban Ocon pada awal-awal stint kedua. Harus puas finish di posisi ke-8, Antonelli naik 2 posisi berkat bantuan duo Ferrari yang kena diskualifikasi. Performa paling solid dari Antonelli bisa kita lihat di GP Jepang pekan lalu. Pertama kali balapan di Suzuka, pembalap Italia ini mengaku sempat bingung dan hilang arah selama sesi latihan bebas, terutama melihat catatan waktunya yang tertinggal lebih dari 1 detik dari George Russell di sesi FP2 dan FP3. Antonelli mengaku belum begitu memahami karakter Suzuka dan tak punya kepercayaan untuk push di tikungan-tikungan sirkuit yang menuntut komitmen besar dari pembalap. Tapi di sela-sela sesi FP3 dan kualifikasi, Antonelli habiskan waktu dengan mengevaluasi dan membandingkan datanya dengan data milik Russell, serta melihat banyak tayangan ulang untuk melihat kesalahannya di mana. Selain itu, Valtteri Bottas, selain jadi influencer di Mercedes, dia juga melakukan perannya sebagai pembalap cadangan dengan membantu Antonelli. Bottas memberikan beberapa masukan soal racing line yang optimal untuk membantu Antonelli melibas sektor-sektor yang sulit, seperti di Degner dan Spoon, serta beberapa tips soal manajemen ban.
Alhasil dari evaluasi selama 2,5 jam tersebut, Antonelli berubah dari yang semula tidak percaya diri untuk kualifikasi, sampai kemudian berhasil tembus sampai ke Q3 untuk start dari posisi ke-6 yang hanya terpaut 0,2 detik dari Russell. Ketika balapan ilmu manajemen ban dari Bottas, ia manfaatkan dengan lancarkan strategi golong dari Mercedes dan bertahan selama lebih dari 30 lap memakai ban medium tanpa kehilangan kecepatan yang signifikan. Ia bahkan bisa terus menjauh dari kejaran Lewis Hamilton yang punya keunggulan ban hard di belakangnya. Lalu setelah pit stop, Antonelli juga menunjukkan performa yang impresif karena dia bisa push terus-menerus secara konsisten yang tidak memberikan Hamilton kesempatan untuk mengejarnya. Finish di posisi ke-6 dan cuma 1 detikan di belakang Russell bisa dibilang merupakan hasil paling solid yang didapat Antonelli jika dilihat dari performa keseluruhan dalam satu akhir pekan. Apalagi dia memecahkan 3 rekor sekaligus, yaitu pemimpin balapan termuda, lalu peraih fastest lap termuda, yang sekaligus membuat rekor lap baru di Suzuka. Tidak heran jika Toto Wolff bisa tersenyum lebar setelah GP Jepang, karena salah satu proyek besarnya mulai menghasilkan performa serta perkembangan yang ia harapkan. Salah satu aspek yang paling menonjol dari Antonelli adalah kecepatan adaptasinya yang sangat bagus dan langsung klop dengan W16. Memang itu sebanding dengan banyaknya tes yang ia lakukan bersama Mercedes sebelum musim 2025 dimulai, di mana dalam waktu 5 bulan saja ia sudah mendapatkan jatah tes sebesar 15.000 km dengan mobil F1. Jadi sudah sesuai harapan kalau Antonelli bisa beradaptasi dengan baik dan begitu cepat. Tapi adaptasi ini bukan cuma soal seberapa cepat pembalap bisa nyaman atau kencang dengan mobil F1, tapi juga termasuk di aspek mental dan cara pembalap menangani betapa kompleksnya dunia F1 modern. Sejauh ini Antonelli menunjukkan impresi positif, di mana mentalnya cukup teruji dari 3 balapan pertama dengan ketenangan yang ia tunjukkan di balik kokpit. Menghadapi balapan debut yang chaos dan di trek basah seperti GP Australia, Antonelli begitu tenang di balik kokpit yang mungkin jadi alasan kenapa dia bisa lakukan 2 kali save untuk hindari insiden. Manuvernya ke Alex Albon di tikungan 9 juga menunjukkan determinasi dan komitmennya ketika melihat keunggulan performa yang ia miliki di mobil, serta dieksekusi dengan sempurna. Sama halnya di GP Jepang, Antonelli bisa bounce back dari kesulitan yang dialami pada sesi latihan bebas dan menampilkan performa yang sangat solid di kualifikasi serta balapan. Di Jepang, pembalap kelahiran Bologna ini juga menunjukkan pendekatan dan pemahaman teknis yang lumayan oke bagi pembalap yang masih minim pengalaman seperti dirinya. Melihat performa di latihan bebas yang buruk, alih-alih ganti ke setup yang agresif seperti Russell, Antonelli memilih memprioritaskan konsistensi dan bermain aman. Dia memutuskan untuk mengurangi sensitivitas di grip ban depan supaya lebih percaya diri saat melibas tikungan di Suzuka tanpa takut alami oversteer atau sliding. Pilihannya itu tepat karena dia bisa mengeluarkan performa dari W16 dengan lebih optimal, terutama di sektor pertama dan kedua, di mana dia bisa improve lebih dari 1 detik di sana dibanding latihan bebas. Antonelli juga masih punya beberapa kekurangan yang membuatnya belum bisa kami sebut sebagai generational talent seperti klaim orang-orang, yaitu seperti performa kualifikasinya masih perlu dipoles lagi, di mana Antonelli masih mencoba sedikit demi sedikit untuk eksplorasi batas-batas dari performa W16, karena pendekatannya saat ini adalah bermain aman. Namun sejauh ini dia menunjukkan progres yang terus meningkat semenjak Australia sampai Jepang. Baru 3 balapan, dan dia terus-menerus memangkas gap dengan George Russell. Maka jika terus seperti ini, prospeknya di F1 tentu sangat positif. Punya rekan setim Russell, meski di satu sisi adalah pekerjaan berat karena dia juga punya skill yang setara dengan pembalap papan atas lainnya. Tapi di sisi lain juga menguntungkan bagi Antonelli karena dia punya benchmark atau patokan yang jelas. Cukup tak terlalu jauh dari Russell di musim debutnya saja sudah sangat lumayan bagi pembalap rookie. Tapi bagi kami, jika Antonelli ingin tetap disebut sebagai talenta spesial lintas generasi seperti yang digembar-gemborkan media, pembuktian paling valid adalah dia harus bisa mengalahkan Russell secepat mungkin. Bukan cuma menegaskan statusnya di F1, tapi paling tidak jika target itu bisa dilakukan sebelum 2026, minimal bisa meredam keinginan Toto Wolff untuk merekrut Max Verstappen suatu hari nanti, karena dia sudah punya Antonelli untuk menggebrak papan atas. Sekian video dari kami, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.